Hai guys, kita dari kelompok 4 nih akan melakukan wawancara UMKM. Kalian pasti mau tahu kan keseruan kita mewawancarai UMKM? Pasti mau dong, ya kali ya enggak? Ya, Tapi sebelum itu kita perkenalan dulu nggak sih? iya dong. Tak kenal maka tak sayang. Yang kenal aja belum tentu sayang kok. Ya udah langsung aja ya dari paling pojok. Saya Ahmad Iksan Fardias dengan nomor NIM 2300010011. Saya Denis Yatika dengan nomor NIM 2300010033. Saya Dinda Dwi Lustiani dengan nomor NIM 2300100034. Saya Dita Tasya Ramadhanti dengan NIM 2300010006. Saya Redisya Maharani dengan NIM 2300010027. Saya Fahri Nur Setianto dengan NIM 2300000039. Udah kenal kan sama masing-masing dari kita? Jadi kita langsung aja ya ke videonya. Let's go! Nah, kita udah sampai nih di tempat wawancara kita. Kalian tahu gak ini di mana? Pasti tahu sih, Dit. Apalagi orang-orang Jogja atau anak Akamsi nih, pasti tahu banget ini di mana. Hayo, kita ada di mana nih? Tebak dong. Alkit. Ya betul, kita ada di Alun-Alun Kidul, Yogyakarta. Selanjutnya kalian tonton ya wawancara dari kelompok 4. Let's go! Kinda cool and kinda not. Wanna give myself to you. Yeah, we're driving down the freeway at night. Sebelumnya terima kasih sama AA-nya udah nyempetin waktunya. Untuk berkenan di wawancarai. Sebelumnya nama AA-nya siapa gitu? Muhammad Zainal. Muhammad Zainal. Asalnya dari mana? Asal dari Brebes. Asal dari Brebes. Awal usahanya mulainya gimana tuh? Kalau mulai dari dulu sebelum corona sih. Sebelum corona. Ini kan habis ini ya bingung lah jualan ini aja kan emang kakak kan dulu emang jualan kayak gini jadi belajar dulu. Oh. Terus langsung buka. Oke. Selanjutnya tempatnya kenapa yang milih di sini gitu? Sebagai tempat berjualannya tuh memilih di sini. Kalau tempat sih biasanya kan ke sekolah dulu. Ke sekolah. Ya sini sih biasanya ini terakhir lah. Oh. Kalau ibaratnya sekolah masih ya ke sini. Kadang kan kalau ini ke tempat yang lain lagi. Kalau semuanya habis di sekolahan berarti nggak ke sini apa gimana? Langsung pulang biasanya kalau habis. Langsung pulang. Oke. Selanjutnya modal awal untuk memulai usaha ini habisnya kira-kira berapa untuk modalnya? Kalau ibaratnya kan modal seluruhnya atau Modal awal ya seluruhnya bisa dibilang kayak modal awalnya mungkin 2 juta untuk beli gerobak, bahan modal baku. awal sih sekitar 8 lebih lah. 8 juta sekitar lah kisaran. Kira. Selama berjualan di sini apakah ada kayak iuran sampah, kebersihan segala Iuran macam? sampah sih pasti ada. Pasti ya. ada. Iya. Itu sekitar berapa ribu, Ak? Itu 5.000 kali. 5.000. Cuma 5.000 lah Per minggu, per hari atau per bulan? per hari. Ya kadang kalau ini ya ditarik, kadang kan kalau nggak kesini jarang ditarik lah, nggak tiap hari juga sih. Berarti kalau semuanya sebulan kira-kira mampir ke sininya ada kayak 15 kalian gitu nyampe atau Palingnya 20 lah. 20 lah, anggapnya 20 aja berarti kira-kira. Kayak selanjutnya kalau biaya operasional lainnya kayak gaji karyawan enggak kan? Berarti listrik enggak pakai listrik juga. Berarti yang terakhir omsetnya per bulan. Untuk per bulannya per bulannya omset motor paling sekitar berapa ya?
nggak tentu juga sih. Oh, nggak tentu juga. Soalnya kan tergantung ini ya cuaca. Apalagi kalau cuaca hujan kayak kemarin, minggu kemarin itu kan Ya full hujan jadinya hujan terhalang. kan tekor lah gitu. Iya, bisa dibilang. Jadi nggak mangkal di sini gitu-gitu. Kalau yang jadi susah ya nggak tentu lah kalau ini. Kadang kan harian tuh paling dapat 400 ya, kalau lebih-lebih biasanya 500 lebih lah. Berarti sekitar perharinya 400 sampai 500 ribu. 100-an lah ya kalau harian lah. Ya omset kotor lah. Iya, omset kotor. Udah, pertanyaannya sekian dulu. Terima kasih banyak waktunya. You, with you, with you. I got my head out the sunroof. I'm blasting our favorite tunes. I only got one thing. Bertanya tentang bagaimana awal mula sampean bisa dagang di sini atau dagang memulai usaha rujak ini bagaimana? Zaman dulu itu ayah saya kan meninggal. Ya. Tidak ada yang nyari uang. Oh, Tapi ibu cuma pendapatannya cuma rumput ya. Iya. Tidak punya uang kayak saya, terus terjun ke sini jualan. Zaman dulu itu satu porsinya cuma 100 rupiah. Oh, 100 Ya, rupiah. zaman Ya. 84 Ya, baik. saya jualan. Oke, sampai sekarang alhamdulillah bisa mencukupi anak dan istri. Ya. Alhamdulillah ya. Kenapa sampean memilih tempat di sini untuk berjualan? Nah ini kan tempatnya strategis ya. Oh, ya ya. Ini kan masuk sini aja pakai KTA. Oh, Nek nggak punya KTA nggak bisa. Nggih. Cuma 3 orang ini. Ya, siap. Rujak, bakwan, es. Tuh, ya. Lainnya nggak boleh. Alhamdulillah dibolehkan oleh Gusti Prabu. Pak, ini kalau boleh tahu modal awal untuk berjualan rujak ini kira-kira berapa ya? Nek zaman dulu masih murah, nek sekarang kan agak mahal ya. Iya, ya. Nah, apa-apa naik sekarang kan. Kira-kira nyampe berapa itu, Pak? Kalau Ya nek sekarang Ya. ini misalnya dari rumah habis-habisan semua dari Ya. rumah awalnya itu ya sekitar 400 ya. oh, 400. Ya. Untuk makan sama belanja ini udah lengkap. Ya. Kadang ya enggak nyampe, masih sisa kita 20 apa 25 Ya. masih. Terus selama berjualan di sini apa ada iuran misalnya pembayaran sewa atau kayak biaya kebersihan? Ada tiap hari 5.000. Oh, tiap hari 5.000. Kebersihan, Iya, tapi iya. tiap minggu kedua diadakan arisan. Oh Ya, iya. nanti arisan nanti. Ya, arisannya itu cuma 40 itu sudah lengkap untuk apa? Arisan ya, untuk nanti ada acara apa nanti dikas itu loh. Ya, siap. Apakah ada biaya operasional kayak misalnya seperti listrik atau transportasi? Enggak Nggak ada ya? Enggak ada. Untuk pendapatan dalam sehari kira-kira boleh tahu bisa Ya. nyampe berapa? Naik pendapatan itu naik turun ya? Ya, nggak mesti ya, Pak, ya? Enggak tentu. Kadang ya 100, kadang 150, kadang enggak nyampe 100. Ya, Nah, perharinya. ah, Nah, kira-kira omset sebulannya itu kira-kira dapat berapa itu, Pak? saya enggak Misalnya bisa per bulan. menentukan lah. Saya ini paling jualan cuma 1 minggu ya. Ya. Nah, kadang nanti ada di rumah setengah bulan, 10 hari. Jadi enggak tentu Nggak bulan. mesti, ya. Makanya ya gimana ya? Saya ada acara di desa. Oh, ya. Ya tani lah. Ya, siap. Terus kira-kira kalau seharinya tuh bisa jual berapa porsi kira-kira? Ya kadang ya 30, 40. 30, 40. Oh. Itu per hari. Kadang tapi Kadang ya lebih. Oh ya. Kadang ada 50 ya bisa. Kadang nek rame lah. Ya. Cuma tidak tahan Kondisinya aja. Siap. Kalau Bapak berjualan rujak sendiri udah berapa tahun, Pak? 84 sampai sekarang. Oh, dari 84 sampai sekarang. Udah lama sekali. Saya masih bujangan nih. Iya, Pak.
Ya udah Pak, terima kasih Iya, buat waktunya, udah mau meluangkan waktu sebentar buat Ini ini. Mas siapa? Saya Mas Fahri, Mas. Mas Fahri. Fahri. Ya, Saya dari Bapak Ignacio Oh, Bapak. Oke. dari Gunung Kidul. Dari Gunung Kidul. Iya, Niki kalau dari UAD Oke ya. buat suruh buat dokumentasi UMKM. Nah, ya suruh ada tugas lah Iya. buat mewawancarai UMKM. Head out the sunroof. Bagaimana awal Bapak itu membangun usaha ini dan kenapa Bapak memilih usaha ini gitu Pak? Kalau ditanyakan masalah awal mulanya sih sebenarnya apa ya Kak? Karena corona kemarin sih sebenarnya. Nah, Iya. corona kan nyari kerjaan agak susah ya. Iya. Buat usaha ini karena buat usaha ini agak lumayan lah, pendapatan agak lumayan terus sekarang gitu. Jadi kayak keterusan gitu Iya. ya Pak. Kenapa Pak memilih usaha ini sebagai tempat Bapak berjualan? Tempat ini memilih Anda, Bapak memilih tempat ini. Tempatnya Iya. atau usahanya? Oh, tempatnya Kalau Pak. tempatnya ya karena relatif ramai sih. Relatif ramai karena ramai jadi banyak pengunjung, banyak orang iya. main gitu kan. Kalau intinya kan kalau kesini orang kesini biasanya intinya cuma mau cari jajan kan gitu kita Iya, kalau kesini jalan-jalan ya, Pak. jalan-jalan nyari jajan. Biarpun olahraga ya intinya belakang-belakangan nyari jajan. Mau diet gimana kalau udah kesini kan lapar. Iya, pasti beli ya Pak. Modal Bapak untuk bangun usaha ini berapa ya Pak? Kalau boleh tahu? Dulu kalau yang mahal itu justru ke gerobaknya itu Iya. itu gerobaknya bikin itu sekitar 2,5 jutaan kalau nggak salah, kurang lebihnya 2,5 jutaan. Kalau buat apa makanannya sih nggak sampai 300 sih, 200 aja nggak sampai. Jadi itu lebih mahal di gerobak ya Pak? Ya paling mahal Di gerobaknya. Selama Bapak berjualan di sini tuh ada kayak iuran gitu nggak sih Pak? Iuran tempat sewa. Itu sih ada Pak. Berapa sampah Pak? 5.000. Nah, sampah memang tanggung jawab kita kan. Oh iya. Kalau dulu sih nggak ada, dulu nggak ada memang karena dulu nggak ada, cuman karena sampah di sini kan terus sekarang kan di Jogja kan kesulitan tempat buang iya. sampah itu kan, akhirnya inisiatif dari sini kan ngumpulin sampah. Itu ditarikinnya setiap berjualan gitu Setiap Pak? hari, ya setiap hari. Buat operasional mobilnya kan, sama bayar ke teman-teman. Iya. Itu kayak kalau Bapak jualan tuh ada biaya operasional lain nggak Pak? Kayak biaya seumpamanya gaji karyawan atau apa gitu? Yang mana? Kayak gaji karyawan seumpama ada apa yang buatin bahannya cilok itu. Kalau ini kebetulan ya bikin istri. Oh, bikin sendiri Bikin Bapaknya. istri Oh. saya yang di sini. Kalau itu bikin istri ya pasti ala isian. Kalau juga nggak mau dia kan. Oh iya Pak. Cuman kan lihat aja hasilnya seberapa nanti baru dikasih. Oh iya. Kalau untuk pendapatan Pak, pendapatan dalam sehari Bapak itu kalau boleh tahu berapa ya Pak? Pendapatan ini kalau biasanya sekitar untungnya atau Iya, ini untung. biasanya antara 250 300, tapi kan nanti kepotong buat gaji, buat bayar ke istri kan. Oh iya. 250 300 itu pasti dapat. Itu masih dapat segitu ya Pak. Untuk omsetnya Pak, omset dalam per bulannya itu Kalau per bulan nggak bisa nentuin Pak ya, kadang kan ada ketemu rame ketemu sepinya sih, cuman saya agak ini kalau ditanya sih omset itu agak bingung, omset itu yang gimana, apa dari keuntungannya atau dari ininya, masih bingung ya omset itu maksudnya apa sama modalnya juga dihitung kan. Tapi kalau pendapatan per bulan bersih itu bisa antara 7 juta Pak. 1,5 Lumayan banyak ya Pak ya. Ya. itu kalau pas rambut terus, tapi kan ada masanya sepi yang biasanya tanggal-tanggal tertentu dari Iya. sampai nanti lah luas, cuma rata-rata dari kedai turunnya itu gitu. 7,5 ya Pak. Itu per bulan ya Pak ya. Kalau untuk per hari itu biasanya terjual berapa Pak untuk dagangan? Saya bawanya cilok itu ya 1.500. Itu biasanya habis semua.
bayar 1.500, 1.650 itu dapat 300.000 tadi, 300.000 buat modalnya kan. Keuntungan saya 300, sisanya buat kalau 1.650 itu kan dapat uangnya kan 810, setorannya 510. Kalau di istilah setoran ya dia yang 300 baru nanti paling istri tak kasih 100 kan. Iya. Ini tidak disimpan. Iya Pak. Kalau Bapak sudah berapa lama ya Pak jualan di sini Pak? Kalau jualnya di sini dari awal corona, Mas. Dari awal Justru corona. Mas dari awal corona itu. Awal corona itu sampai corona pas ini corona rame-ramenya juga malah Udah di sini Pak. Di sini ya. Berarti udah lumayan lama ya Pak. Ya, Dari awal corona 2020. ya. Tapi kalau yang jual kayak gini ikut sama orang dari 2019 sudah ikut orang. Sendirinya 2020. Oh iya. Terima kasih ya Pak. Yeah, we're driving down the freeway. Bapak siapa? Bapak Purwanto. Saya mau tahu nih Pak tentang awal Bapak memulai usaha ini tuh karena apa dan kenapa memilih usaha ini? Dulu itu dari bapak. Dari Bapak. Karena kan aku Kak Jawanya itu buruh ke desa. Iya. Bapak kan sudah agak sepuh toh. Kadang libur, nah, daripada libur saya Oh, jadi turun-temurun gitu ya Pak dari Bapak. kayak gitu. Terus kenapa nih Pak kalau kok milih di alun-alun kidul usahanya? Yang pertama tempat wisata. Oh iya. Kan jadi lebih lampunya itu lebih tinggi daripada yang di tempat biasa. Terus modal awal Bapak buat usaha ini tuh berapa ya Pak? Awal itu dari gerobak apa cuma dagangan? Semuanya dari gerobak maupun Dari jadi gerobak sekitar 5 jutaan. gerobaknya aja 5 juta. Enggak, itu sudah semua. Udah semua. Awal berjualan di sini tuh ada iuran tempat sewa nggak sih Pak? Kalau di alun-alun itu? Tempat sewa enggak, tapi iuran paguyuban itu untuk sampah, untuk macam-macam. Boleh tahu Pak berapa kisarannya? Kalau sekarang 5.000 per malam. 5.000 per malam. Karena ini sampah kan besar banget. Iya. Biaya untuk pengangkutan sampah 1 bulan 15 juta. Untuk area sini. Area sini Terus ada biaya operasional lainnya nggak Pak? Seperti kayak gaji karyawan, listrik, transportasi. sendiri. Oh, kalau listrik kan ini bareng-bareng. Jadi Iya. 1 bulan itu pada 10.000. 1 juta. Ini berarti usaha mandiri Bapak ya? Ya. Terus untuk pendapatan nih Pak, mohon maaf berapa? Kalau Sehari. dagang itu kan nggak bisa dipastikan pendapatnya berapa kan ya. Iya. Kalau pas musim libur itu ya kisaran 500 sampai 700. Per hari bersihnya segitu. Tapi kalau hari biasa apalagi kalau musim hujan mau dapat 100 susah. Karena ini nggak ada yang main di sini kalau hujan. Iya, sepi ya Pak kalau hujan. Susah. Berarti kalau seharinya segitu per bulannya sekitar. Itu kan ada liburnya. Oh, liburnya Bapak ngambilnya? Nggak tentu. Kalau musim kalau biasa kan misalnya ada banyak lagi banyak orang hajatan kan banyak liburnya. Oh, iya Pak. Porsiannya berapaan Pak? Harganya apa? Harganya porsi. Harganya 10.000. 10.000. Per harinya kalau 10.000 berarti 50 50 porsi. Kalau hari biasa kita Udah lama Pak jualan di sini? dari tahun yang benar-benar jualan dari tahun 2000 23 tahun ya? hampir 24 tahun ini. 24 nih Pak, udah lama juga. Bapaknya dari mana? Gunung Kidul. Mungkin segitu Pak yang bisa saya tanyakan. Terima kasih atas waktunya. With you, I got my head out the sunroof. I'm blasting our favorite tunes. I only got one thing on. Saya dari Universitas Ahmad Dahlan mau sedikit bertanya-tanya tentang usaha yang masnya lagi jalani. Jadi awal mula usaha ini dibangun tuh kenapa ya mas? Paguyuban tuh ini kak. Oh, Paguyuban.
terus ya berdiri. Tapi kan yang punya kan orang sekitar, orang sekitar aja gitu. Oh, jadi- yang luar nggak bisa tuh. Oh, jadi itu tuh nggak ini ya Mas, nggak cuma bangun sendiri, tapi itu ada. Ada komunitas lah. Kenapa Masnya milih berjualan di Alkit, nggak yang di tempat lain? Dan sini tempat wisata loh. Lebih potensi tau. Kalau boleh tahu modal awal buat ini es coklat ini berapa kira-kira? Kira-kira aja. Modal awal dari apa? Gerobak itu. Iya. Sekitar 5 apa? 5 juta. Oh, 5 juta. Terus buat ininya sendiri bis. Ya sama bahan-bahannya. Oh, itu udah satu termasuk. Oh. Terus selama Masnya jualan di sini tuh ada kayak uang sewa tempat di sini ini nggak atau Cuma iuran? uang sampah iuran tuh per gerobak 7.000 Oh, satu hari. oh itu aja. Kalau aja. tempat enggak. Enggak. Jadi kayak free gitu ya Mas? Ya, sini kan tempatnya Gusti apa Prabu tuh soalnya sewa nyewa tuh. Berarti cuma kebersihan aja ya? Iya, kebersihan aja. Terus ini Mas kerjanya sendiri atau ada karyawan? Ada. Karyawan semua kok. Oh, jadi ini enggak Heeh. gitu ya. Terus buat biaya kayak listrik, terus Listrik ada per bulan ya. per Per bulan. bulan bisa 100 per bulan. Jadi kayak paling bayar itu ya listrik Listrik sama sama sampah. oh, listrik sama sampah sama biaya kayak paling kotornya yang Iya, kayak coklat gitu ya. Untuk pendapatan perharinya biasanya berapa kap? Kalau per hari minimal tuh rata-rata di 400. Kalau per bulannya lumayan. Paling kalau kan hitungannya kan biasanya per hari 400. Kalau weekend tuh bisa sampai 1 juta. Oh, jadi sesuai hari gitu ya, Mas? Pengaruh kan soalnya sih. Kalau hari Kalau omset per bulannya di sini kira-kira aja berapa? per bulan ya sekitar 500. 500. Sebulan lah 500 sebulan. Ya udah Mas, makasih banget Mas, maaf udah mengganggu waktunya. Ya udah makasih banget. Mau tanya untuk awal mula usaha ini, kenapa memilih usaha tempat-tempat? Karena simpel doang. Simpel. Terus, kenapa memilih tempat penjualannya itu di sekitar sini? Karena tempat wisata. Ya. Ada rame, ada sepi, jualannya gitu kan. Nggak tentu lah. Paling Kira- kalau rame 1 minggu. Kira, Boleh nggak? gak apa-apa. Kira-kira untuk modal awalnya membangun usaha ini, kira-kira berapa? Sekitar 3 sampai 4. Itu udah kayak bahan-bahannya juga. Udah ya beli alat-alatnya, beli buat penggorengan, buat gas, buat apa gitu. Bisa. Itu awal mulanya. Kalau tiap hari apa, kalau udah jalan mah paling beli tepung, beli telur, beli bahan-bahan rempah-rempahnya buat jualan, buat apa namanya, buat jualan yang ininya. Kalau awal mulanya kan 3 juta, 4 juta. Selama berjualan di sini kayak ada tempat bayar sewa tempat nggak? Kayak Kalau di dalam ya bayar, Kalau di dalam? ini nggak perlu uang sampah. oh, kira-kira itu berapa? 5.000 sampahnya. Ada kan kayak pakai listrik gitu. Enggak pakai aki. Kalau di dalam pakai listrik. Itu udah bayar iuran kalau dalam. Semacam box 1 jadi berapa orang, berapa yang jualan, ada 5 apa. Biasanya pakai aki. Terus untuk pendapatan dalam sehari itu kira-kira berapa? Kalau omset tuh nggak nentu Pak, kadang 400, kadang 300, kadang 35. Kalau malam itu ya lumayan. Gitu.
malam minggu lumayan. Ada 700, 600 Itu per hari atau per hari. Per hari. Per malam. Kan berangkat jam 3, iya? pulang jam 3 pagi. Mbak udah tidur paling. Terus kalau misalnya sebulannya itu kira-kira bisa nyampe berapa? Mantap juga itu kalau lagi ramai terus biasa 4 lah nyampe lah 4 juta 45 ada. Itu juga udah dipotong sama bersih-bersihnya paling 15 udah dipotong sama apa namanya kirim buat istri kan anak istri di kampung. Terima kasih ya Pak, Udah. waktunya ya. Oke guys, kalian udah nonton kan video wawancara kita mewawancarai UMKM yang ada di Alun-Alun Kidul. Seru nggak? Seru nggak? Seru dong pastinya. Pasti seru lah. Nah, dari video kita kali ini, kalian jadi tahu kan bagaimana UMKM itu mulai usaha. Dan kalian juga bisa nih jadikan video kita referensi kalau kalian mau mulai usaha. Sekian dari kami kelompok 4, saya dan teman-teman saya pamit undur diri. Karena kalau maju, nanti saingannya teman sendiri. See you guys. Bye. I got my head out the sunroof. I'm blasting our favorite tunes. I only got one thing on my mind. You got me stuck on the thought of you. You're making me feel brand new. You're more than a sunshine in my eyes. I got my head out the sunroof. You got me stuck on the thought of you. Yeah, we're driving down the